Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya diberikan kesempatan oleh Departemen Sekolah Sahabat Gereja Advent Timoro untuk membagikan kesaksian dari kehidupan saya, kesaksian tentang berkat Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin bagikan kesaksian bagaimana saya menjadi seorang anggota Gereja Advent. Pertama kali saya mengenal Advent adalah saat saya bersekolah khususnya di bangku SMA. Nah, di sini tentu saja latar belakang keluarga saya ini bukan dari Indonesia Advent ya. Dan saat itu saat pertama kali datang ke Advent tentu saja sangat asing bagi saya. Dan setelah mengikuti beberapa kali juga, mengikuti beberapa kegiatan khususnya seperti KPA Pemuda dan beberapa seminar tentang ajaran-ajaran Gereja Advent. Nah, saya merasa di situ saya mendapatkan apa yang saya butuhkan saat itu gitu loh. Karena itu saya juga merupakan orang yang bisa dibilang ya malas untuk datang ke gereja, jarang datang ke gereja, jarang menyelidiki Tuhan, tidak berserah pada Tuhan, dan bahkan jarang untuk membaca Alkitab. Tapi di sini di Gereja Advent ini saya menemukan bahwa berkebalikan dari hal itu. Nah, maka dari itu saya di sini masa terberkati. Setiap kali saya beribadah, dan sampai saat ini saya juga masa terberkati atas setiap firman Tuhan yang saya terima. Dan di saat itu juga saya merasa saya mendapatkan apa yang saya butuhkan untuk pertumbuhan kerohanian saya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai untuk mengikuti setiap ajaran-ajaran yang saya terima di Gereja Advent. Nah, walaupun saat itu saya belum memutuskan untuk dibaptis, karena saat itu saya merasa belum siap dan saya merasa perlu membenahi diri lebih baik lagi dan lebih tekun lagi untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah berjalan 3 tahun saya mengalami fase tersebut, saya memutuskan untuk dibaptis. Nah, tapi di sini saya memiliki, saat saya menyampaikan hal tersebut kepada keluarga saya menentang. Keluarga saya kurang menerima akan hal itu. Tapi di sini saya membawakan dalam doa. Saya berdoa bahwa saya minta tentang Tuhan untuk saya dapat berbicara dengan baik, dengan lembut juga, karena alasan saya untuk dapat menerima ajaran di Gereja Advent dan untuk beribadah di Gereja Advent secara sepenuhnya gitu. Tapi saat saya dibaptis juga, keluarga saya belum sepenuhnya juga untuk dapat menerimakan hal itu. Nah, tapi setelah dibaptis juga, sehingga waktu juga secara pribadi, dalam doa pribadi saya selalu bawakan dalam doa akan hal tersebut. Dan saya bersyukur saat ini keluarga saya sudah jauh lebih menerima daripada sebelumnya. Dan ini saya sangat bersyukur, dan karena saya juga dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga saya melalui berbagai pelajaran-pelajaran yang saya terima dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Gereja Advent, dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Dan itulah sedikit kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kesaksian yang dapat saya sampaikan ini jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dari buku pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang bulan ini, Janji, Perjanjian Kekal Allah. Sebelum kita akan memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai dan memimpin hamba-Mu juga pemirsa yang mendengarkan, kiranya kami dapat dikuasai dan kami dapat mengerti firman ini, terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dari triwulan kita yang kedua ini. Dan kita telah melihat pelajaran sebelumnya, ya, bagaimana Allah memimpin umat Israel, menyelamatkan umat Israel, menebus umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya,
seperti burung Raja Wali digambarkan di sana. Dan di situ juga dikatakan bahwa itu adalah sebuah kasih karunia yang menyelamatkan bukan karena hasil daripada usaha bangsa Israel. Lalu di spesifik di Sinai, maka Tuhan memberikan sebuah hukum perjanjian yang akan menjadi sebuah judul sepanjang pekan ini, yang menjadi dasar daripada sebuah perjanjian itu, yaitu sebuah hukum yang Tuhan memberikan di Gunung Sinai. Lalu kalau kita melihat ayat hafalannya, di dalam Ulangan 7 ayat 9, di situ dikatakan bahwa, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Jadi, Musa mau menyampaikan kepada bangsa Israel, dia mau memastikan, Alkitab memastikan bahwa yang pertama, Allah itu Allah yang setia. Allah tidak pernah berubah, saudara-saudara. Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Dia kasih kepada kita. Makanya dia membuat perjanjian ini. Dia meneguhkan perjanjian. Tapi tentu ada respon dari pihak manusia. Yang apa? Yang kasih kepadanya, kasih dulu, mencintai Tuhan. Kemudian apa? Baru berpegang atau menuruti perintahnya. Dan perintah ini yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini, yaitu melalui hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kita akan lihat, ini pesan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Lalu kita mulai berpikir, mengapa bangsa Israel yang dipilih Tuhan? Mengapa bangsa Israel yang diberikan sebuah firman ini? Apa untungnya atau apa khususnya bangsa Israel ini di mata Tuhan? Kalau dari pelajaran filsafat kita dikatakan bahwa tradisi orang Yahudi itu mengira bahwa bangsa-bangsa lain itu ditolak Tuhan, tetapi bangsa Israel yang dipilih. Apakah seperti itu? Ya, mari kita lihat. Faktanya, saudara-saudara, bangsa Israel ini jumlah mereka tuh sedikit. Kita baca di Ulangan 7 ayat yang ke-7. Ya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilihmu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Jadi memang jumlah dari segi kuantitas, ya, bangsa Israel ini pun sangat sedikit ya dibanding dari bangsa-bangsa lain. Lalu satu kelompok suku budak gitu diperbudak di bangsa Mesir. Kemudian apa? Politik militer lemah, dari kualitas mereka, ya, kekuatan mereka pun sangat lemah, saudara-saudara. Dan budaya dan agama bangsa Israel ini pun sudah tercampur oleh budaya penyembahan berhala gitu, oleh bangsa Mesir gitu. Jadi memang ya bagaimana masuk di akal Tuhan mau memilih bangsa yang seperti ini gitu, sudah tercampur, lemah gitu. Tapi kita mau melihat bagaimana sebelum pemilihan bangsa Israel, Tuhan menjangkau bangsa-bangsa lain. Ya. Sebelum pemilihan bangsa Israel, kita melihat ya, di Kejadian 20 ayat 3-6, Kejadian 21 ayat 32, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca secara mendalam, teliti, maka sebuah hal yang tidak mengejutkan untuk menemukan bahwa ada tanggapan dari Raja Abimelek terhadap Tuhan. Ya. Seorang Raja Filistin, Raja Abimelek ini, menyebut bahwa bangsa Hamitiknya itu adalah sebagai bangsa yang tak bersalah, saudara-saudara. Bayangkan, bangsa Filistin adalah bangsa yang kafir. Tapi Tuhan selalu berhubungan dengan orang-orang, bahkan bukan Ibrani seperti ini. Dan dia memilih untuk menjadikan orang kafir dalam tanda petik, untuk menjadi sebagai wakil dan agennya, bahkan imam menurut kehendaknya gitu. Jadi walaupun bangsa Israel pun agamanya sudah tercampur gitu, tetapi Tuhan memilihnya karena Allah menggunakan mereka juga sebagai agen Allah. Buktinya sebelum pemilihan bangsa Israel, Allah pun menjangkau mereka, umat-umat yang bukan bangsa Ibrani. Ada satu buku, The Sabbath Roots, The African Connection, yang ditulis oleh Charles E. Bradford, ya, di halaman 36, di situ ada satu penekanan yang diberikan. Nah, Allah menggunakan Yitro, orang Keni, yang akrab dengan nama Yahweh sebelum Musa, dan pada kenyataannya membantu Musa untuk memahami Tuhan dan memfasilitasi rencana dan tujuan Tuhan bagi umat manusia, khususnya bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat Yitro ini adalah orang kafir, orang Afro-Asia, ya, tapi menjaga kecerdasan
titel ini sebelum orang Ibrani muncul. Jadi memang Allah menggunakan bahkan bangsa kafir untuk menjadi agennya. Maka apa maksud pemilihan bangsa Israel ini? Atas dasar apa Tuhan memilihnya? Ya. Kita baca di Ulangan 7 ayat 8, satu ayat sebelum ayat inti kita. Di situ dikatakan, tapi karena Tuhan mengasihi kamu. Ya. Karena Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Ya. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Dan apa? Memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, Abraham, Kejadian 12 ayat 1-3, dari keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi memang Tuhan selalu memegang janjinya. Tentu saja bangsa Israel adalah keturunan daripada Abraham ini. Lalu di Keluaran 19 ayat 6. Apa yang Alkitab katakan di sana? Mari kita buka Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Gitu. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, kerajaan imam adalah agen Allah, wakil Allah. Ya, bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Harus menjadi panutan dan teladan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Kemudian di Yesaya 56 ayat 7, kalau saudara baca juga, ya, tempat atau bangsa Israel akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi memang suatu mercusuar atau sebuah teladan bagi bangsa-bangsa lain. Juru kabar Allah. Kalau kita melihat secara geografis, Israel juga itu terletaknya sangat strategis, saudara-saudara, ya, menjadi tempat lalu lalang, dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa Israel. Bagaimana mudahnya menjadi juru kabar Allah. Gitu. Bagaimana dan anggota gereja Advent, gitu. Kita yang mendapat suatu pagabaran yang tidak didapat oleh umat lain, itu pagabaran 3 malaikat. Bagaimana kita membagikan ini kepada saudara-saudara kita, umat-umat yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Karena memang Ibrani 2 ayat 9 mengatakan bahwa kita telah ditebus, semua orang telah ditebus tanpa terkecuali. Kasih Allah, penebusan ini harus kita beritakan kepada orang lain juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Israel harus menjadi kerajaan imam dan juru kabar. Tentu, hal yang harus dikabarkan adalah karakter Allah, kasihnya. Dan kasih atau karakter Allah ini dipantulkan melalui hukum Allah. Dan ini yang menjadi penting. Bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tentu mereka harus merefleksikan karakter Allah, sehingga karakter Allah dapat dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Dan karakter Allah itu melalui hukum Tuhan, saudara-saudara. Ya. Lalu kita bertanya, bagaimana pentingnya hukum itu di dalam perjanjian yang dibuat Tuhan dengan bangsa Israel? Yang pertama, kita harus ingat bahwa perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia, saudara-saudara. Ya. Perjanjian kasih karunia, Allah telah menyelamatkan bangsa Israel, tetapi tidak hanya Tuhan menyelamatkan karena kasih karunia-Nya, sehingga kita semena-mena kita bisa ada izin untuk melanggar perjanjian itu. Ya, tidak ya, saudara-saudara. Tetapi hukum dan perjanjian ini memang tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara. Ya. Hukum dan perjanjian ini tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah norma yang mengatur. Ya. Kalau kita memahami konsep perjanjian, yaitu sebuah hubungan yang dalam, ya, tentu harus ada hukum yang terlihat di sana, harus ada aturan yang terlihat di sana, sehingga perjanjian ini tetap teguh, ya, tidak dapat goyah, tidak dapat kita melanggarnya. Ya bisa saja ya kita menyangkal bahwa kasih karunia ini, terus pemberian Tuhan ini. Tetapi memang harus ada hukum yang mengatur. Gitu. Ya. Bagaimana kalau kita lihat di dalam pernikahan, persahabatan, bahkan bisnis, kalau tidak ada aturan di dalamnya, apakah hubungan itu akan tetap bertahan? Ya. Tentu memang kita mengatakan, oh saya berkomitmen akan mengasihi engkau, gitu, di dalam pernikahan kita, baik itu yang suami dan istri, gitu. Tetapi suaminya malah mengambil gadis lain, gitu kan? Karena tidak ada aturan yang bertindak enaknya, gitu kan? Dalam persahabatan, gitu kan? Kita malah istilahnya mau menjatuhkan satu sama lain. Kita mencuri harta sesama, gitu kan? Padahal kita berkomitmen, saya mengasihi engkau, gitu kan? Baik dalam pacaran, gitu kan? Kita mengatakan kita setia, tapi kita malah selingkuh sama teman kita yang lain. Bahkan dalam bisnis, gitu kan, dan banyak hal, gitu.
Nah ini karena tidak ada aturan di dalamnya. Kita membangun hubungan tapi tidak ada aturan, maka itu semua akan berantakan, saudara-saudara. Bagaimana hubungan ini akan bertahan, saudara-saudara? Nah, dan faktanya bahwa ada berbagai ekspresi hukum Taurat di dalam Alkitab kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita di Mazmur 78 ayat 10, 50 ayat 16, 25 ayat 10, 103 ayat 18, dan Ulangan 33 ayat 19. Di situ banyak tentang ketetapan-ketetapan, titah-titah, perintah-perintah, ya, firman Tuhan, dan itu semua adalah berbagai ekspresi hukum yang sangat dekat kaitannya dengan perjanjian ini. Ya. Gerhard Hassel dan Michael Hassel, penulis pelajaran kita, mengatakan bahwa pemberian hukum adalah suatu tindakan apa? Kasih Allah. Ya. Ingat, kasih Allah. Nah, karena Allah mengasihi kita, maka dia memberikan apa? Hukum ini supaya kita turuti. Sama seperti membuat perjanjian yang menjadi bagian dari hukum itu. Hukum dengan demikian menjadi instrumen yang mendefinisikan semua hubungan di dalam perjanjian dan komunitas apa? Komunitas perjanjian gitu. Jadi kalau misalnya Allah memberikan hukum ini berdasarkan kasihnya, maka manusia harus merespon itu dengan kasih kepada Allah, lalu menuruti hukum-hukumnya. Nah, maka perjanjian Allah dengan umat Israel ini memang berisi tuntutan yang penting dan sangat beragam untuk apa? Meneguhkan, mempertahankan hubungan dia dengan bangsa Israel ini. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum, saudara-saudara, di zaman sekarang ini apa yang berbeda kalau kita mendengar dengan kata hukum itu? Apakah hukum itu menyiksa kita, yang membuat kita susah, hukum ini otoriter sekali gitu. Kita nggak bisa bebas, nggak bisa leluasa. Hukum ini pasti berkaitan dengan penjara nih. Gitu. Kita pasti dihukum. Gitu. Dan buat susah gitu, nggak bisa bebas. Ataukah kita berpikir bahwa hukum ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita? Nah, bagaimana kita memahami hukum ini menjadi penting dalam perjanjian, bahkan dalam hidup kita? Yang pertama kita harus tanamkan dalam pikiran kita, bagaimana kita memandang hukum itu, ya? Maka itu akan sangat mempengaruhi cara kita dalam menyikapi hukum itu, ya? Cara kita dalam menyikapi hukum itu. Dan kalau kita lihat secara konseptual dan secara biblical dalam Alkitab, ya, kata Taurat atau kata hukum Taurat ini dalam bahasa Ibrani itu Torah, yang diambil dari bahasa Horah, atau kita bisa artikan arah, ya, arah, horah, gitu. Itu ya kalau namanya arah berarti itu sebuah petunjuk, ya, sebuah instruksi, ya, dan ajaran yang menuju kita kepada suatu tujuan. Gitu. Jadi memang dalam terminologinya ini memang mengajarkan bahwa hukum ini adalah sebuah petunjuk, gitu, ya, yang mengatur hidup kita supaya tetap di jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dan Taurat ini dapat merujuk kepada hukum moral, etika, hukum sipil dan sosial, ibadah serta kesehatan. Jadi memang mencakup semua bidang kehidupan, khususnya di bangsa Israel waktu itu. Tetapi secara spesifik, penulis pelajaran kita mengatakan bahwa dalam arti sempit, Torah ini merujuk kepada hukum moral yang berarti hanya 10 hukum atau 10 perintah Allah, ya. Kita sering mendengarkan 10 hukum atau 10 perintah Allah. Dan inilah menjadi kunci pelajaran kita yang diberikan Tuhan, hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Gitu. Dan kenapa harus 10 hukum dan 10 perintah Allah ini? Karena banyak hukum-hukum, ya, di bangsa Israel dulu kok ada hukum moral dan segala macamnya. Ya, karena memang 10 hukum ini bersifat abadi dan kekal. Sampai langit dan bumi pun lenyap, hukum ini tetap ada. Gitu. Ya. Dan hukum ini kalau kita lihat, dulu di bangsa Israel itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan itu mengartikan hukum ini bersifat universal dan abadi, saudara-saudara. Ya. Dan pemazmur pun mengatakan bahwa ketika orang dapat berbahagia, itu ketika dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam.
kata Raja Daud dalam Mazmur 1 ayat 2. Jadi bagaimana kita menyukai Taurat Tuhan, kita merenungkan itu siang dan malam gitu kan, di dalam kehidupan kita, hidup kita akan sangat berbahagia. Gitu. Ellen White dalam Patriarch dan Prophet ya, 370 paragraf yang keempat, di situ dikatakan hukum Tuhan adalah dasar dari perjanjian yang hanyalah membawa pengaturan untuk membawa manusia kembali ke dalam keselarasan dengan kehendak yang saleh, menempatkan mereka di mana mereka dapat menaati hukum Tuhan. Jadi memang hukum Tuhan adalah dasar dari perjanjian, adalah inti dari perjanjian. Kalau tidak ada hukum, maka tidak dapat teguh, tidak dapat langgang sebuah hubungan ini dalam perjanjian. Dan inilah yang menjadi sebuah tuntutan bagi bangsa Israel, bagaimana mereka dapat merefleksikan karakter Allah, kemuliaan Allah, kebenaran Allah kepada bangsa-bangsa lain. Ini Allah mau untuk bangsa Israel tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain melalui hukum-hukumnya. Nah, lalu kita mulai bertanya, apa sih fungsi hukum dalam perjanjian? Fungsi hukum dalam perjanjian yang pasti tadi saya sudah singgung juga bahwa ini memang menyediakan sebuah petunjuk untuk kehidupan baru dari manusia sebagai pasangan perjanjian. Mari kita buka dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Bagaimana sih fungsi perjanjian dalam kehidupan kita? Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kemudian di ayat 13, berpegang pada perintahnya dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Supaya baik keadaan. Jadi memang Tuhan memberikan hukum ini ya, tidak untuk menyiksa kita, ya, tidak karena Tuhan itu otoriter, tapi karena apa? Supaya baik keadaan kita, supaya tentram hidup kita, gitu kan? Supaya nyaman hidup kita, kan? Coba kalau tidak ada aturan, mungkin kita keluar kita sudah dibunuh orang. Ada hukum mengatakan jangan membunuh. Dan mungkin kita memiliki pasangan yang lain gitu kan. Baik dalam pikiran kita sudah berzina. Tidak ada aturan. Jadi memang supaya baik keadaan kita. Raja Daud juga suka sekali untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah Tuhan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang saya sampaikan ini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai keselamatan, apa fungsi hukum ini? Fungsi hukum sebenarnya bukan untuk menyelamatkan kita, tapi seperti cermin menunjukkan noda di wajah kita, menunjukkan dosa kita, ya, menyatakan kesalahan kita. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 20, hukum tidak menyelamatkan, tapi justru hukum menunjukkan kesalahan kita. Gitu. Tetapi Alkitab tidak menyatakan bahwa hukum Taurat itu batal. Ya. Gitu. Hukum Taurat tetap ada. Hukum Taurat menjadi sebuah cerminan bagi kita, menyatakan kesalahan kita. Tapi bukan untuk menyelamatkan kita. Dan hukum memperkenalkan kehendak Allah melalui penurutan oleh iman. Bangsa Israel menyepakati hukum ini sebagai isi perjanjian. Kalau kita baca Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Ya. Maka bangsa Israel harus Harus dapat terus menjadi umat kudus Allah, kerajaan imam dan harta khusus melalui penurutan terhadap hukum ini tanpa kompromi. Bagaimana dengan umat Advent sekarang? Di zaman sekarang. Mungkin kita banyak kompromi dengan hukum. Termasuk saya. Ya. Mungkin hari Sabat kita kompromi dengan Tuhan. Ibadahnya hanya sampai siang aja. Kuliah saya duluan lah. Kayaknya saya perlu masuk kuliah di hari Sabat. Gitu. Ya 1 hari Sabat aja deh. Itu hari Sabat depan saya ikut gereja. Jadi banyak sekali kompromi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menurut dengan apa? Tuhan bilang kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. Itu bukan setengah gitu kan. Jadi memang tidak ada kompromi melalui penurutan. Dan Israel harus menjadi umat kudus ini tanpa kompromi. Kemudian ketika kita melihat hukum sebagai aturan, lalu mungkin kita bertanya, bagaimana stabilitas hukum Tuhan itu? Apakah Tuhan itu berubah-ubah? Apakah hukumnya ini berubah-ubah? Apakah benar dianggap salah? Seperti apa ini stabilitas hukum Tuhan? Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, yang pasti, yang sebagai dasar adalah hukum Allah adalah salinan daripada karakter Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan yang pasti hukumnya pun adalah kasih.
kalau kita belajar di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kalau misalnya Allah, kalau kita baca di Maleakhi 3 ayat 6 dan Yakobus 1 ayat 17, kalau Allah itu adalah Allah yang teguh, ya, di Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan Allah itu adalah Allah yang abadi, Allah yang teguh. Itu adalah karakternya. Maka ketika hukum Allah adalah salinan daripada karakternya, maka apa? Hukum Allah adalah bersifat teguh dan abadi, tidak berubah. Ya. Kalau benar, ya benar. Tidak sekali-sekali berubah, setengah-setengah berubah. Ya, kemudian kalau kita melihat juga bahwa di dalam perjanjian yang Allah buat, ya, maka satu hubungan itu menuntut sebuah persetujuan dan keharmonisan. Amos 3 ayat 3 mengatakan bahwa bagaimana seorang dapat berjalan bersama ketika mereka belum dapat berjanji. Gitu. Nah, ayat ini kita harus mengerti bagaimana ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, tentu harus kesepakatan yang dibuat itu harus dituruti bersama-sama. Mungkin ada orang yang berkata bahwa saya kok bisa kok berjalan dengan orang lain, bahkan mungkin bisa berjalan juga dengan Tuhan. Tetapi apakah kita menuruti atau kita berjalan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Makanya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, memang harus ada persetujuan dari kesepakatan yang dibuat Tuhan, sehingga hubungan itu menunjukkan sebuah keharmonisan, dapat tetap teguh hubungan itu. Nah, kemudian tujuan dia membuat sebuah perjanjian ini sebenarnya bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk tugas kita kepada Allah. Ingat perintah 1 sampai 4, kita mengasihi Tuhan, dan tugas kita kepada sama manusia perintah 5 sampai 10, artinya Allah mau mewujudkan karakternya, yaitu apa? Yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Di Interlinear Greek English New Testament jilid 4 halaman 542 dan 543, ini sebuah penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengutip dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Ya. Memang kita sebagai umat manusia yang berdosa terkadang jatuh ya, di dalam melakukan perintah Tuhan. Tapi Rasul Paulus menggambarkan kesaksiannya. Di sini dibilang, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kamu itu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan kamu mau digeser dari, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Jadi memang Paulus juga mengabarkan bahwa dirinya itu tidak sempurna. Dirinya melakukan menuruti hukum Taurat itu merupakan sebuah proses gitu ya. Tidak langsung semerta-merta langsung sempurna. Kita sebagai umat manusia pun ya, memang kita jatuh bangun, tapi kita terus menuju ke arah sempurna. Ada proses yang dibangun di sana. Harus tetap teguh dan tidak tergoncang seperti yang diberikan oleh Paulus. Allah itu adalah Allah yang teratur, saudara-saudara. Ya. Sebuah buku dalam Dimension in Salvation yang ditulis oleh W.R. Beach. Di situ dikatakan, kepastian bahwa Allah dapat dipercaya dan dapat diandalkan terletak pada kebenaran bahwa Dia adalah berperaturan, saudara-saudara. Tuhan menciptakan dunia ini pun, alam semesta ini dengan teratur, saudara-saudara. Ada kesinambungan. Kehendak dan hukumnya itu satu. Ya. Hukumnya merefleksikan karakternya. Allah berfirman bahwa hal benar ya itu benar, saudara-saudara. Karena hal itu menggambarkan hubungan yang terbaik. Karena itu hukum Allah tidak pernah berubah-ubah atau menjadi aneh. Hukum itu adalah perkara yang paling tak berubah di jagat raya. Mungkin ada banyak orang berpikir, hukum Tuhan berubah. Ya. Hukum Tuhan tidak seperti di Sinai itu. Tetapi Allah datang. Pada saat Allah datang menjelma sebagai manusia, malah Tuhan mau menggenapi hukum itu. Ya, menggenapkan hukum itu dan membesarkan hukum itu. Jadi hukum Allah tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang setia, tetap teguh, dan hukumnya tetap teguh, tidak pernah berubah atau menjadi aneh. Gitu. Lalu bagaimana penurutan terhadap hukum dalam sebuah perjanjian? Kalau kita baca dalam Keluaran 19 ayat 5 dan Keluaran 18 ayat 19, Kejadian 26 ayat 4 sampai 5, di situ ada kata jikalau kamu menurut. Jika. Ini menggambarkan apa? Ya. Jika kamu menurut terhadap perintah Tuhan,
Artinya, saya di dalam kita menjalin hubungan perjanjian dengan Tuhan, yang pasti hukum itu adalah menjadi suatu syarat. Ada syarat dalam perjanjian itu. Saudara, yaitu menurut kepada hukum Tuhan. Ya. Dan walau sudah kita mendapat kasih karunia, seperti yang saya sudah bilang, ya orang dapat menolak pemberian. Orang dapat menyangkal kasih karunia itu. Dan mungkin berbalik dari janji-janji Tuhan. Itu. Makanya perlu apa? Perlu syarat, perlu hukum, aturan di dalamnya. Dan perjanjian sama seperti keselamatan. Tidak pernah menghilangkan kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa kita untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengannya. Tuhan memberi free will, kebebasan, kehendak bebas kepada kita. Tapi ketika kita mau menerima perjanjian keselamatan ini, maka kewajiban itu mengikuti. Kewajiban harus kita turuti. Ya. Dan penurutan merupakan apa? Ekspresi dan bagaimana rasanya diberkati oleh Tuhan, bukan untuk mendapat berkat. Jadi kalau kita menurut hukum Tuhan itu karena kita merasakan apa? Berkat Tuhan. Bukan supaya kita mau mendapat berkat. Oh, saya mau datang kebaktian di gereja pada hari Sabat supaya saya mendapat berkat gitu. Oh, kayaknya saya dapat masalah nih. Ya mungkin di kalangan mahasiswa kita mendapat masalah. Kita sering tidak ke gereja. Terus satu kali kita dapat masalah. Waduh, kayaknya saya sudah lama tidak ke gereja. Kayaknya besok saya nih harus ke gereja pada hari Sabat supaya saya mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Ya saudara-saudara, ini mindset yang harus kita rubah baik-baik. Bahwa Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah memberkati kita, makanya kita mau datang berbakti menyembah Dia pada hari Sabat. Hari Sabat adalah sebuah perintah Tuhan ya, kalau kita lihat. Ya. Jadi memang kita diberkati, kita telah diberkati, kita telah dikasihi, makanya kita mau apa? Menuruti perintah Tuhan ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian apa? Yohanes 14 ayat 15, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti apa? Segala perintah-perintah Tuhan. Dan ini menjadi suatu pegangan bagi kita. Ya. Kita mengasihi dulu Tuhan, ya. Maka apa ya? Perintah itu secara apa ya? Secara manifestasi terwujud lahiriah ya. Secara langsung itu terwujud. Kita akan menuruti langsung perintah-perintahnya kalau kita mengasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan, di SDA Bible Commentary jilid 5 halaman 484 mengatakan, pertama-tama harus ada kasih di dalam hati sebelum seorang dapat dalam kekuatan dan kasih karunia Kristus mulai memelihara perintah-perintah hukum Allah. Roma 8 ayat 3 dan 4. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam perintah-perintahnya. Jadi memang pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan dulu. Bagaimana kita mau menuruti perintah Tuhan? Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sama seperti sahabat kita. Kita punya sahabat, bagaimana kita nggak turut sama apa yang dia katakan gitu? Kalau kita tidak mengasihi dia, kalau kita tidak suka terhadap dia. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka secara otomatis kita akan apa? Menuruti perintah-perintahnya. Gitu. Kemudian Ellen White mengatakan dalam Alpha dan Omega jilid 7 halaman 605, dalam ajaran hukumnya yang suci, Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan dan Ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa hukum ini tidak berubah satu nokta atau satu titik pun. Harus mempertahankan tuntunannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia. Dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbahnya di atas bukit, ia menunjukkan bahwa bagaimana tuntutannya meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati saudara-saudara. Jadi sampai akhir dunia ini pun lenyap, hukum ini tidak akan berubah sedikit pun. Allah itu Allah tetap teguh. Hukumnya tidak akan berubah. Lalu apa? Dalam kehidupan Yesus pun, dia memberikan teladan gitu. Ketika dia di dunia ini ya, dia menuruti hukum Tuhan, dia pergi ke gereja pada hari Sabat, gitu kan? Dia mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi memang menjadi teladan buat kita. Yesus juga manusia. Dan dia melihat bukan hanya sekedar perbuatan luar,
tetapi apa? Dia mengetahui pikiran dan hati kita, pikiran dan niat hati. Mungkin kita beribadah di gereja pada hari Sabat, tapi pikiran kita tidak menyembah Tuhan pada hari Sabat, gitu kan? Sama saja kita tidak menuruti perintah Tuhan. Jadi memang bukan hanya sekedar perbuatan luar kita, formalitas, tapi Tuhan melihat hati kita, saudara-saudara. Dan inilah menjadi sebuah teguran, khususnya bagi saya juga, dan bagi pemirsa dimanapun yang mendengarkan firman ini. Bagaimana kita menuruti firman Tuhan, bukan hanya sekedar perbuatan luar, tapi Tuhan pun mengetahui apa? Pikiran dan niat hati kita. Biarlah pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga hukum ini menjadi sebuah aturan supaya baik keadaan kita. Saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan mau agar kita dapat merefleksikan kasih-Nya kepada umat-umat lain seperti bangsa Israel. Kiranya dengan pemberian hukum ini, kita dapat menurutinya, dan kita dapat merefleksikan, memancarkan kasih Tuhan kepada umat-umat lain yang belum mengenal akan kasih Tuhan dengan sepenuhnya. Biarlah ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita, sebuah kekuatan bagi kita untuk dapat merefleksikan karakter Tuhan melalui penurutan terhadap hukum-hukum. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih Tuhan, sehingga dengan kasih itu Engkau memberikan hukum kepada kami untuk dituruti. Oh Tuhan, berkatilah, berikanlah kekuatan kepada kami, Roh Kudus Tuhan, agar kami tetap setia untuk memelihara hukum Tuhan. Bila mana kami jatuh Tuhan, angkat kami Tuhan. Kuatkan kami untuk tetap melakukan, berpegang pada perintah Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keselamatan melalui Yesus ketika kami beriman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua pendengar yang menyaksikan channel ini, kiranya mereka diberkati dengan kuasa surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.